rencana-rencana di awal, maka langkah berikutnya adalah melakukan eksekusi. Eksekusi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah strategi eksekusi, bagaimana bisa mengimplementasikan tataran strategi menjadi tataran implementasi. Kalau dua hal ini bisa dilakukan dengan baik, dengan disiplin, seperti tadi, disiplin mind, execution, improvement, maka perusahaan tersebut akan sukses terus-menerus ke dalam suatu proses alur perkembangan secara continue dan sustainable growth dengan cara meningkatkan produktivitas sumber daya. Kita bahas mengenai strategi eksekusi. Karena malam hari ini tema kita adalah tema eksekusi. Percuma saja memiliki planning yang baik, planning yang dahsyat, planning yang cetar membahana, planning yang luar biasa, tetapi kalau tidak dilakukan eksekusi, planning itu hanya di atas kertas, sehingga tidak bermakna apa-apa. Nah, kita coba bahas beberapa strategi eksekusi dari beberapa pakar. Yang pertama adalah Luther Bullitt, yang kedua adalah Josh Terry, yang ketiga adalah James R. Stoner, yang keempat adalah Coase and O'Donoghue, kemudian yang kelima adalah Nicholas Mahop and Mahop, kemudian yang kelima adalah Richard Griffith, dan yang terakhir adalah Ernest Dake. Jadi itu adalah 7 orang pakar strategi eksekusi. Kalau kita berbicara strategi eksekusi dimulai dari planning. Jadi ketujuh pakar ini sepakat bahwa planning adalah langkah awal untuk memulai strategi eksekusi. Perencanaan, bagaimana bisnis itu direncanakan ke dalam suatu anggaran perusahaan. Kemudian yang kedua, setelah dilakukan planning, yang kedua adalah dilakukan organizing, melakukan organize. Mengorganisasikan seluruh sumber daya yang ada. Tadi ada 4 sumber daya, ada man, money, mesin, and method. Sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya aset, dan sumber daya strategi atau cara-cara atau metode. Semua strategi ahli yang ketujuh orang itu sepakat juga bahwa setelah langkah planning adalah langkah organizing. Nah, yang menarik adalah pada saat langkah eksekusi. Ternyata ketujuh pakar ini memiliki perbedaan sudut pandang terkait eksekusi. Nah, tentunya kita di perusahaan sebagai top management atau level manager up, ya, sudah saatnya kita memiliki strategi eksekusi. Nah, kita akan bahas ada 7 strategi eksekusi. 7 strategi yang dilakukan oleh pakar-pakar ini. Yang pertama, mereka sepakat langkah pertama adalah planning. Mereka juga sepakat langkah kedua adalah organizing, mengorganize. Tetapi di langkah eksekusi ternyata perbedaan-perbedaan. Kita mulai dari Luther Bullitt ya di sini. Pada saat eksekusi ini adalah bagian dari eksekusi yang langkah ketiga ternyata berbeda-beda. Kalau Luther Bullitt ada 4 tahap eksekusi. Yang pertama adalah staffing, yang kedua adalah directing, yang ketiga adalah coordinating, yang keempat adalah reporting. Jadi dimulai dari kesiapan sumber daya manusia atau staffing, kemudian staff itu setelah terbentuk dalam struktur organisasi dilakukan directing. Setelah directing terbentuk, dilakukan koordinasi atau coordinating terhadap seluruh fungsi-fungsi organisasi, dan yang terakhir adalah mereka membuat reporting progres masing-masing pekerjaan. Jadi menurut Luther Bullitt ada 4 tahap dalam proses eksekusi. Kemudian kita bahas Josh Terry, ada 1 tahap pada tahap eksekusi yaitu actuating, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Dan pada tahap eksekusi, Josh Terry menambahkan 1 langkah namanya actuating, atau melakukan eksekusi terhadap planning dan organizing yang sudah dilakukan pada tahap awal. Kemudian kita masuk ke James Stoner, dia menambah 1 tahap lagi di tahap eksekusi adalah leading. Berbeda dengan Josh Terry yang actuating,
Kalau Stoner ada leading, memimpin. Setelah dilakukan organize, planning, organize, maka mereka harus dipimpin untuk mencapai tujuan tentunya yang sudah direncanakan pada tahap fase planning. Kemudian kita masuk ke tahap pakar berikutnya, yaitu Donatelli, yaitu pada tahap planning, organizing, tahap actuating adalah eksekusi adalah staffing dan directing. Nah, di sini menarik, si Donatelli mirip dengan Dr. Gulick ya, ada staffing and directing, tetapi minus coordinating dan reporting. Kita masuk lagi ke pakar yang kelima, yaitu Matthew. Setelah planning, organizing adalah directing. Directing mirip juga dengan Dr. Gulick, hanya dia lebih simpel, yaitu hanya tahap directing. Sebenarnya kalau kita lihat hampir sama dengan Stoner leading. Directing and leading mirip ya, bagaimana memimpin organisasi mencapai tujuan. Kemudian pakar yang keenam yaitu Wade Griffin ditambah leading. Jadi ternyata Stoner and Wade Griffin punya satu pemahaman yang sama, yaitu planning, organizing, leading. Nah, juga seperti Griffin, planning, organizing, and leading. Dan yang terakhir dari Nosdal ya, setelah planning, organizing, ternyata ada 4 tahap lagi di tahap eksekusi, yaitu staffing, directing, innovating, and representing. Menarik sekali di situ ya, innovating and representing. Ini adalah pada tahap eksekusi menurut para pakar. Ada 7 pakar di situ yang saya coba rangkum. Dan pada tahap akhir dari proses eksekusi adalah controlling, yaitu bagaimana melakukan kontrol, evaluasi, dan monitoring terhadap proses planning di atas. Proses organizing, yang berikutnya adalah proses eksekusi, execution, dan yang terakhir adalah bagaimana mengontrol ketika tahap itu menjadi satu bahan untuk dilakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja. Kemudian kita masuk ke tahap eksekusi, 3 strategi eksekusi yang saat ini masih banyak dipakai oleh organisasi, baik perusahaan maupun non-profit organization di seluruh dunia. Baik di Amerika, di benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, Asia, bahkan Australia. Hampir strategi-strategi ini banyak dipakai di perusahaan-perusahaan yang terkenal. Ya, kita mulai dari PDCA. PDCA ini biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan timur, ya terutama di Korea, Jepang, yaitu PDCA. PDCA sendiri strateginya dimulai pada tahun 1951, PDA Cycle, yaitu Plan, Do, Check, Action, yang sangat terkenal sekali, ya, dari Edward Deming, yang dikembangkan oleh Masaki Ine dan Deming Cycle untuk mengembangkan PDCA pada saat Perang Dunia. Di Jepang, mereka dikirim untuk melakukan analisa terhadap strategi apa yang cocok untuk pengembangan bisnis. Dan Deming menyimpulkan bahwa salah satu strategi yang paling penting adalah bagaimana melakukan plan, do, check, and action. Kemudian kita berbicara strategi yang kedua yang cukup terkenal juga adalah POAC. Yang pertama adalah PDCA, yang kedua adalah POAC. Diterbitkan oleh George Terry yang menulis buku ya, The Principle of Management tahun 1958 dengan konsep POAC yang dilakukan oleh George Terry. Planning, organizing, executing, and controlling. Kemudian strategi yang terakhir yang cukup terkenal juga, ini lebih baru strateginya, yaitu 4DX yang ditulis oleh Sim Covey, Jim Huling, and Chris McChesney pada bukunya The 4 Discipline of Execution Achieving Your Widely Important Goals pada tahun 2012. Itu adalah 3 ya strategi yang cukup terkenal yang saat ini masih banyak digunakan di perusahaan-perusahaan baik skala regional maupun skala internasional, baik di negara kita, Indonesia, maupun di beberapa negara-negara maju, baik di Eropa maupun Amerika, yang masih menerapkan 3 strategi ini, PDCA, POAC, dan 4DX.
Nah, teman-teman kalau ingin belajar lebih jauh terkait dengan strategi eksekusi yang tadi, ya ini ada bukunya PDCA, Plan, Do, Check, Action, terbitan aslinya dalam bahasa Jepang. Kemudian yang kedua adalah Principle of Management, POAC, dari Josh Terry yang tadi 1958, ini juga banyak dipakai di perusahaan-perusahaan. Kemudian yang terakhir, yang terbaru, strategi eksekusi adalah 4DX, for the Discipline of Execution, yang ditulis oleh Chris McChesney, Sim Covey, dan Jim Hullin. 3 buku ini teman-teman bisa pelajari. Juga teman rekan-rekan top eksekutif, baik di level C, ya, level CEO, level CFO, level middle management, baik GM maupun vice president, kemudian di level manager, di middle management, manager, asisten manager, bahkan di level awal-awal leader, yaitu sebagai supervisor atau disebut biasanya mandor gitu ya. Ini sangat baik sekali teman-teman untuk diterapkan di perusahaan untuk melakukan eksekusi, karena banyak perusahaan gagal bukan karena planningnya yang tidak baik, bukan karena organizing yang tidak baik, tetapi eksekusinya yang tidak berjalan dengan optimal sesuai dengan planning dan executing yang tadi. Nah, di sini ada evolusi dari learn and historical perspective.